Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Al-Arba'in fi Huquq Rabbil Alamin, yaitu hadis tentang 40 hadis tentang tauhid, ya. Kita mempelajari kembali Al-Arba'in fi Huquq Rabbil Alamin, 40 hadis tentang tauhid, dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas hadis yang ke-22, hadis yang ke-23, dan insya Allah juga hadis yang ke-24. Karena ini kecil-kecil ya hadisnya, jadi mungkin bisa lebih dari satu hadis. Taib al-hadis al-thaniya wal-ishrun, hadis yang ke-22. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Akhna'ul asma'i, saya ulangi, akhna'ul asma'i indallahi rajulun tusamma bimalikil amlak la malika illallah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sejelek-jelek nama, akhna artinya asyaddul asma' dhullan, nama yang paling rendah, nama yang paling jelek indallah, di sisi Allah adalah rajulun tasamma, ya, bukan tusamma, rajulun tasamma, seorang laki-laki yang bernama atau diberi gelar rajulun tasamma bimalikil amlak, seorang yang diberi nama raja di raja, rajanya para raja. Ini seperti kebiasaan raja-raja terdahulu untuk menyanjung raja, biasanya rakyatnya, bawahnya mengatakan raja di raja. Engkau lapaduka raja di raja, rajanya para raja. Nah ini nggak boleh, gelar ini tidak diperbolehkan. La malika illallah azza wa jalla, tidak ada raja yang sejati kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaih, hadis sahih, ya, Bukhari Muslim muttafaq alaih. Jadi saya ulangi, Abu Hurairah mengatakan ahna'ul asma'i indallah rajulun tasamma bimalikil amlak la malika illallah azza wa jalla. Serendah-rendahnya nama, sejelek-jeleknya nama di sisi Allah, seorang laki-laki yang bergelar atau memiliki nama malikil amlak, raja di raja, rajanya para raja. Ya, syahin syah, raja di raja. Ini enggak boleh. Enggak boleh meskipun dia raja terus dipanggil malikul amlak, enggak boleh. Kalau dia memang raja sungguhan, ya paling enggak ya al-malik gitu aja. Malik. Al-malik
lil mamlakatil arabiyyati saudiyah, raja Arab Saudi boleh. Tapi kalau sudah malikul amlak, raja di raja, maka ini haram, tidak boleh. Karena raja di raja itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa penting atau ada pelajaran penting ya dari hadis yang kedua-dua ini. Pelajaran yang pertama, hendaklah memberi nama anak itu nama yang bagus. Hendaklah orang itu memiliki nama dengan nama yang bagus yang tidak melanggar syariat. Nah, itu ya. Hendaklah seseorang ya mempunyai nama atau menamai anaknya dengan nama-nama yang tidak melanggar syariat. Seperti nama yang paling disenangi Allah, dicintai Allah. Abdullah atau Abdurrahman. Ya, atau nama-nama sahabat Nabi, nama-nama anbiya, nama-nama yang positif, tidak ada pelanggaran syariat. Ya, jangan ngasih nama yang terjadi pelanggaran syariat di situ. Ada ya. Jadi makanya orang Arab bilang, masmuka a'rif abaka. Siapa namamu? Aku tahu siapa bapakmu. Karena nama anak itu menunjukkan bapak yang memberi nama. Makanya orang Arab bilang, masmuka a'rif abaka. Siapa namamu, aku akan tahu siapa bapakmu. Kalau punya anak dikasih nama Ronaldo, dikasih nama apa lagi? Nama-nama yang kayak gitu, oh berarti bapaknya suka main bola. Kalau punya anak, anaknya dikasih nama Bima, Arjuna, ya, oh berarti bapaknya suka wayang. Kalau anaknya dikasih nama Umar, Utsman, Abu Bakar, Ali, oh berarti ini orang tuanya bukan Syiah, ahlu sunnah insya Allah. Ya. Kalau punya nama, ya, dikasih namanya orang kafir. Kalau perempuan dikasih nama Shirley, ya dikasih nama Christian, dikasih nama apa lagi? Oh ini bapaknya ini kemungkinan bukan orang Islam. Kalaupun orang Islam, mungkin bapaknya ini senang dengan kebudayaan barat. Makanya ngasih nama itu yang baik. Masmuka a'rif abaka. Ya, siapa namamu, aku tahu siapa bapakmu. Karena namanya anak itu menunjukkan si ayah yang memberi nama. Itu pelajaran pertama ya, harus memilih nama yang baik untuk anak-anakmu. Dan sejelek-jelek nama di sisi Allah adalah seorang yang mempunyai nama apa tadi? Malikul Amlak, raja di raja, enggak boleh. Kemudian al-mas'alah tsaniyah hukmu tasmiyah bihadzal ism Malikul Amlak hukmu tahrim. Ya, menggelari atau memberi nama seseorang dengan Malikul Amlak, raja di raja, ini tidak diperbolehkan karena ini di sini menunjukkan ada kerusakan dalam hal tauhid. Karena Malikul Amlak, raja di raja yang sejati itu Allah. Makanya nggak boleh, ya, tidak diperbolehkan karena Malikul Amlak itu Allah. Selain Allah nggak boleh mempunyai gelar Malikul Amlak, raja di raja, rajanya para raja. Ya, itu ya. Kemudian al-mas'alah ats-tsalitsah yuhramut tasammi bi asma'illahi ta'ala al-mukhtasso bihi. Yang nomor 3, larangan memberi nama dengan nama yang menjadi kekhususan Allah. Jadi ada nama-nama tertentu yang itu khusus miliknya Allah, nggak boleh manusia memakai nama dengan nama itu. Seperti Ar-Rahman. Nggak boleh seorang anak diberi nama Rahman, Ar-Rahman, nggak boleh. Karena Rahman itu hanya milik Allah. Namanya Allah. Kalau Rahim masih bisa. Kalau Rahim masih bisa. Ini orang-orang ini, Masya Allah. Dia ini mempunyai sifat Rahim. Penyayang sama anak-anaknya. Masih gak apa-apa. Tapi kalau sudah Rahman. Durrahma wasi'ah yang memiliki rahmat yang luas. Gak boleh. Gak boleh punya anak dikasih nama Rahman. Ar-Rahman. Jangan. Gak boleh, itu milik Allah saja. Gak boleh orang dipanggil Rahman. Karena Rahman itu artinya Dzurrahma al-wasi'ah. Pemilik rahmat yang luas. Itu manusia gak punya. Tapi kalau Rahim,
Masih bisa. Ya. Kemudian Kudus, nah, nggak boleh. Ada anak dikasih nama Al-Kudus, itu khususianya Allah. Kemudian Khalik, ya, Khalikul Khalaq, pencipta. Pencipta ya Allah. Ya, gitu ya. Terus bagaimana caranya supaya jadi boleh? Tambahkan lafadz abd, tambahkan lafadz penghambaan, Abdurrahman, hambanya Allah yang maha kasih sayang, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Abdul Kudus, enggak apa-apa. Abdul Khalik, enggak apa-apa. Tapi kalau Khalik, Rahman, nah ini enggak boleh. Ya, karena itu kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, kullu ismin mu'abbad li ghairillah fahuwa muharram. Setiap nama yang diperhambakan kepada selain Allah, hukumnya haram. Seperti Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah, enggak boleh. Seperti Abdul Husain, hambanya Husain, enggak boleh. Abdul Muhammad, ya, hambanya Muhammad, enggak boleh. Karena semua nama yang ada Abdu, setelahnya harus nama Allah. Kalau enggak gitu enggak boleh, karena itu penghambaan. Penghambaan enggak boleh diidhofahkan, disandarkan kepada selain Allah. Makanya harus dikasih Abdun, itu solusinya. Abdurrahman. Nama Allah sebelumnya dikasih Abdun, ya. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Quddus, Abdul Khalik, Abdul Qayyum, Abdul Ghafur, Abdurrahman, Abdurrahim. Ya, kalau ada kata Abdun, harus setelahnya nama Allah. Enggak boleh Abdul Uzzah, Abdul Ka'bah, Abdul Sama, Abdul Ard. Enggak boleh. Setelah Abdun harus kasih nama. Ya. Kemarin kalau nggak salah ada bayi yang sempat viral ya. Namanya virus Abdul Corona kalau nggak salah. Nah, kalau nggak salah gitu ya. Virus Abdul Corona. Mungkin niatnya itu biar nggak lupa dulu lahirnya pas ada corona kan gitu kan. Tapi salah. Abdul Corona itu gimana? Hambanya corona. Hambanya Allah bukan hambanya corona. Lah kalau ada kata Abdul itu harus setelahnya nama Allah. Lah banyak loh kayak gitu itu yang mungkin gak ngerti bahasa Arab atau bagaimana. Abdul terus setelahnya bukan nama Allah. Gak boleh. Setelah Abdul harus setelahnya nama Allah. Abdurrahman, Abdurrahmin, Asmaul Husna itu loh. Abdul Qawi, Abdul Jabbar, Abdul Aziz. Ya, nah itu gak apa-apa. Tapi kalau Abdul terus setelahnya bukan nama Allah, nah itu gak boleh. Nah ini artinya hati-hati ya. Meskipun ini sekedar lafaz tapi harus hati-hati. Karena itu ada penyelisihan dari segi syariat ya. Itu hadis yang kedua-dua ya. Sekarang hadis berikutnya. Al-hadis al-thalithu wal-ishrun. Hadis yang kedua-tiga. Silakan disimak hadis yang ke-23. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta. Janganlah seseorang di antara kalian berdoa dan mengatakan Allahumma ighfirli in syi'ta. Ya Allah ampuni dosaku jika engkau menghendaki. Allahumma ighfirni, Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah rahmatilah aku jika engkau menghendaki. Lah kata-kata jika engkau menghendaki ini dilarang kalau berdoa. Tidak boleh. Allahumma ighfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah jika engkau berkehendak maka ampunilah dosaku. Ya Allah jika engkau berkehendak maka rahmatilah aku. Enggak boleh. Kata-kata jika engkau menghendaki ini enggak boleh dalam berdoa. Enggak boleh. Liya'zimil mas'alah, harus serius dalam berdoa. Enggak usah pakai kata-kata jika begitu. Harus serius, minta kasih sayang ya, minta Allahumma arhamni. Minta ampunan ya Allahumma ighfirli. Enggak usah ada kata-kata in syi'ta, jika engkau menghendaki. Nah, kalau orang Jawa kan biasa gini. Kalau dipakai bahasa Jawa misalnya begini. Ya Allah kula nyuwun pangapura saking panjenengan bile panjenengan kersa. Nah, ini enggak boleh. Bile panjenengan kersa enggak boleh. Ya Allah bile panjenengan kersa
kula nyuwun rezeki ya Allah. Lah niki mboten angsal, tidak diperbolehkan. Kata-kata in syi'ta, jika engkau menghendaki, bilih panjenengan kersa. Lah ini enggak boleh. Enggak boleh. Harus yang yakin kalau doa, ya Allah ampunilah dosaku. Titik. Jangan pakai kata-kata jika engkau menghendaki. Ya Allah sayangilah aku. Titik. Jangan ya Allah sayangilah aku jika engkau menghendaki. Kata-kata in syi'ta, jika engkau menghendaki, bilih panjenengan kersa. Ini dilarang. Dilarang. Liya'zimil mas'alah. Hendaklah seorang serius dalam berdoa, bertekad bulat. Ya, enggak boleh setengah-setengah pakai kata-kata jika engkau menghendaki, enggak boleh. Fa innahu la mukriha lahu, karena tidak ada yang memaksa Allah. Kalau kita ngomong, ya Allah, jika engkau berkehendak, ampunilah aku. Ya Allah, ampunilah aku, ya Allah, jika engkau berkehendak. Seakan-akan ini pertama enggak butuh, kurang yakin gitu loh. Dan seakan-akan ada yang memaksa Allah. Padahal enggak ada yang memaksa Allah. Gitu ya. Saya ulangi. Rasulullah mengatakan la yaqulanna ahadukum Allahumma gfirli in syi'ta. Rasulullah mengatakan jangan seseorang di antara kalian mengucapkan ketika berdoa Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah ampuni dosaku jika engkau menghendaki. Jangan ngomong gitu. Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah sayangilah aku jika engkau menghendaki. Jangan ngomong gitu. Jangan pakai kata-kata jika engkau menghendaki. Liya'zimil mas'alah. Hendaklah orang bertekad, yakin, bulat dalam berdoa. Sungguh-sungguh. Tidak boleh setengah-setengah. Fa innahu la mukriha lahu. Karena tidak ada yang memaksa Allah subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaih. Nah sekarang penjelasannya. Hukmu qauli Allahumma gfirli in syi'ta. Ucapan seseorang, ya Allah ampunilah dosaku, sayangilah aku jika engkau menghendaki. Ini hukumnya haram. Ini pelajaran pertama. Hukumnya haram orang yang mengatakan, ya Allah ampuni dosaku jika engkau menghendaki. Ini haram. Kenapa kok haram? Disebutkan oleh pengarang kitab ada 3 alasan kenapa ini kok haram. Ya, ada 3 alasan mengapa kok diharamkan. Yang pertama, tus'ir bi annallaha lahu mukrih. Karena dengan doa itu seakan-akan ada yang memaksa Allah. Ya Allah ampunilah dosaku jika engkau menghendaki. Jadi seakan Allah itu kepaksa gitu. Kayaknya nggak boleh, itu yang pertama. Yang kedua, tus'ir bi anna hadzal amr qad yakunu azim ala Allah. Mengisyarat mensiarkan atau menunjukkan seakan-akan perkara ini berat bagi Allah. Ya Allah ampuni dosaku jika engkau menghendaki. Gak usah ngomong gitu, langsung saja ya Allah ampunilah dosaku. Karena itu yang nomor 2, menunjukkan seakan-akan hal itu berat bagi Allah. Padahal tidak ada yang berat bagi Allah. Kalau mau ngasih ampunan, gak ada yang berat bagi Allah. Kemudian yang nomor 3, tus'ir bistihna'il insan an maghfiratillah. Itu menunjukkan seakan-akan manusia itu kurang butuh dengan ampunan Allah. Ya Allah, pilih panjenengan kersa, ampunilah dosaku. Ya Allah, ampunilah dosaku jika engkau menghendakinya. Jadi, seakan-akan tidak terlalu butuh dengan ampunan Allah. Gara-gara kata-kata jika engkau menghendaki tadi. Nah, makanya dalam doa nggak boleh ngomong kayak gitu. Ya, nggak boleh ngomong gitu ya. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-24. Hadis yang ke-24 sekarang ya. Al-hadis ar-rabi'u wal 'ishrun. Hadis yang ke-24. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah lagi ya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uka. Bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang bermanfaat bagi dirimu. Seriuslah, bersungguh-sungguhlah dalam menggapai apa yang bermanfaat bagi dirimu. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah. Minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan menjadi orang yang lemah. Wa in asobaka syai'un, dan jika menimpa kepadamu sesuatu, falatakul lau, jangan berkata lau. Kalau tertimpa sesuatu kepadamu, jangan mengatakan seandainya saja tadi, seandainya. Jangan. Ya. Wa in asobaka syai'un falatakul lau.
Jika sesuatu musibah menimpamu, jangan kamu mengatakan seandainya. Seandainya tadi aku nggak berangkat, mungkin aku nggak kecelakaan. Seandainya tadi aku melakukan ini, tentu akan terjadi seperti ini. Lah, kata-kata seandainya ini nggak boleh. Wala taqul lau, jangan kau mengatakan seandainya. Lau anni fa'altu kana kada wa kada. Seandainya saja tadi sesungguhnya aku melakukan ini, maka niscaya akan begini dan begitu. Gak usah ngomong kayak gitu. Kalau sudah kena musibah, kalau kena sesuatu, jangan mengatakan seandainya saja aku melakukan ini, tentunya akan begini dan begitu. Ya, jangan. Sudah terjadi kok. Jangan mengatakan seandainya. Walakin kul, tetapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Tapi kalau sudah tertimpa sesuatu, katakanlah qadarullah, sudah menjadi takdirnya Allah, wa ma syaa fa'al, dan apa yang dikehendaki Allah itulah yang terjadi. Fa inna law, karena sesungguhnya ucapan seandainya taftahu amal syaitan, bisa membuka amalnya setan, bisa membuka perbuatan setan. Rawahu Muslim. Nah, bisa dipahami insyaallah. Ya, jadi kita ini pertama disuruh semangat dalam menggapai yang bermanfaat. Itu pelajaran pertama. Disuruh semangat dalam menggapai yang bermanfaat. Diambil dari ucapan Nabi, ihris ala ma yanfa'uka. Bersungguh-sungguhlah untuk menggapai apa yang bermanfaat bagi dirimu. Jangan loyo. Kalau kau ingin hafal Quran, semangat. Kalau kau ingin menjadi orang kaya, semangat. Jangan lemas, jangan loyo. Ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah atas apa yang bermanfaat bagi dirimu. Nah, seorang muslim harus gitu. Seorang muslim harus seperti itu. Tetapi jangan lupa, poin yang nomor 2, setelah semangat, yang nomor 2, wasta'in billah, minta tolonglah sama Allah. Karena kamu nggak bisa tanpa pertolongan Allah. Pengen kaya, banting tulang, kerja siang malam, nggak pernah berdoa, nggak pernah minta tolong sama Allah. Nah, itu nggak boleh. Memang disuruh semangat kerja, tapi jangan lupa wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Berarti di sini orang itu kalau berusaha harus bertawakal kepada Allah. Tawakal itu rukunnya ada 2. Yang pertama bersandar hanya kepada Allah, minta tolong sama Allah. Tapi nggak cukup, perlu yang kedua. Yang kedua adalah fi'lul asbab al-ma'dun fiha. Mengerjakan sebab-sebab untuk meraih apa yang diinginkan. Harus bekerja, harus berjalan, harus ada sebab yang dilakukan. Wala ta'jaz, jangan jadi orang lemah. Jadi semangatlah menggapai apa yang bermanfaat, ini yang pertama. Yang kedua, itu nggak cukup, harus minta tolong sama Allah. Nah itu ya. Kemudian yang nomor 3 sekarang, kalau sudah usaha maksimal, semangat membara, minta tolong. Yang pertama kan semangat, yang kedua minta tolong sama Allah. Yang ketiga, perhatikan. Wa in asobaka syai'un, kalau ternyata sesuatu menimpamu, tidak sesuai target misalnya, atau ada sesuatu yang menimpamu, kesulitan, ketidakberhasilan misalnya. Wa in asobaka syai'un, dan jika kamu tertimpa sesuatu, fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza. Law fa'altu kana kadza wa kadza. Kalau sudah terjadi musibah, tidak sesuai harapan, tidak sesuai yang dituju, jangan sesekali kamu mengatakan seandainya aku melakukan ini, niscaya akan begini dan begini. Enggak boleh. Kalau berusaha sungguh-sungguh, minta tolong sama Allah, ternyata hasilnya enggak sesuai, sudah katakanlah qadarullah. Sudah menjadi takdirnya Allah. Apa yang ditakdirkan, itulah yang terjadi. Wa ma syaa fa'al, apa yang dikehendaki, itulah yang terjadi. Fa inna lau, karena sesungguhnya ucapan seandainya itu membuka pintu setan. Setan akan masuk sehingga kau akan gak iman sama takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan seandainya ini ada 2. Ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Nah, ini perlu perincian. Silakan dicatat yang gabung ya. Kapan ucapan seandainya itu boleh dan kapan ucapan seandainya itu tidak boleh. Yang pertama, muharram, ucapan seandainya yang haram, yang tidak boleh. Ingdama tusta'malu law fil huzn alal madhi wal jaza min qadarillah.
Ucapan seandainya itu terlarang jika digunakan untuk kesedihan atas sesuatu yang sudah lewat. Wal jaza' min qadarillah, dan sedih terhadap takdirnya Allah. Misalnya seorang berangkat cari hiburan misalnya. Maksudnya ke pantai atau ke gunung atau ke tempat tamasya. Ternyata di tengah jalan tabrakan, keluarganya mati. Terus dia sedih dan mengatakan, seandainya saja aku tadi nggak ngajak anak istriku pergi tamasya, niscaya anakku nggak akan terjadi peristiwa ini. Seandainya tadi aku nggak ngajak anak istriku tamasya, tidak akan terjadi masalah seperti ini. Lah ini nggak boleh. Ini haram. Kenapa? Karena ini adalah ucapan seandainya ditujukan karena kesedihan yang sudah terjadi. Kalau sudah terjadi nggak boleh ngomong kayak gitu. Misalnya seseorang mengadakan aktivitas, ternyata di tengah jalan dirampok. Terus dia ngomong, seandainya saja tadi aku nggak keluar rumah, tentu aku nggak kena rampok. Nggak boleh. Itu adalah kesedihan terhadap sesuatu yang sudah lewat. Sudah takdirnya Allah. Nggak boleh kita ngomong kayak gitu. Makanya kalau sudah terjadi seperti itu, yang diperintahkan adalah kita ucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Qadarullah sudah menjadi takdirnya Allah, wa ma syaa fa'al, dan apa yang Allah kehendaki itulah yang Allah kerjakan, yang terjadi. Ya, itu ya. Jadi ada yang sekarang yang boleh itu yang bagaimana? Nah, ternyata lau juga ada yang boleh. Berarti ingdama tusta'malu lau ingda bayanil mahabbatil khair wa iradatihi. Boleh mengucapkan kata seandainya jika digunakan untuk menerangkan kecintaan kita terhadap sesuatu atau keinginan kita terhadap sesuatu yang baik, itu boleh. Contoh, lau indi malun latasaddaqtu bihi. Seandainya saja aku punya harta, niscaya aku gunakan sedekah. Niscaya aku akan bersedekah dengan hartaku tersebut. Kalau ini boleh. Kalau ini nggak ada masalah. Karena ini menggunakan kata seandainya dalam rangka mengungkapkan kecintaan untuk melakukan sesuatu. Ini tidak ada masalah. Misalnya, seandainya saja aku punya harta yang banyak, aku akan bebaskan orang-orang miskin ini dari garis kemiskinan. Kasihan mereka nggak punya duit, nggak punya makan. Seandainya aku punya uang, aku akan kasih mereka ini. Nah, ini seandainya yang boleh. Seandainya yang dibolehkan. Yang nggak boleh itu yang tadi yang pertama. Yang haram yang pertama. Ngucap seandainya terhadap kesedihan yang sudah lewat. Seandainya dulu, seandainya tadi, aku tidak seperti ini, tentu akan tidak seperti ini. Nah, itu nggak boleh. Kalau sudah terjadi seperti itu, ucapkan qadarullah, sudah ditakdirkan Allah. Wa ma syaa fa'al, dan apa yang Allah kehendaki, itulah yang akan dilakukan, yang terjadi. Itu ya. Terus kemudian selanjutnya, kata-kata fi mas'alati tsaniyah qaulu laula wa idhafatuhu ila sabab falau thalathati suwar. Kata laula kalaulah bukan. Maksudnya misalnya seperti ini. Laulal kalab la dakhala al-lissu. Kalaulah bukan karena anjing ini, pencuri sudah masuk rumahku. Laula syurtiyu la dakhala sariku. Kalau bukan karena Pak Polisi, rumahku sudah kemalingan. Nah, bagaimana hukum menyandarkan kata kalaulah bukan, kata-kata saya ulangi, bagaimana hukum menyandarkan kata-kata kalaulah bukan kepada selain Allah? Kalaulah bukan karena sampean mas, aku pasti sudah celaka tadi. Itu gimana hukumnya? Gitu ya. Bisa digambar, bisa tergambar ucapan laulah. Laula kala halaktu. Kalau bukan karena sampean, aku sudah binasa tadi. Untung ada sampean. Boleh nggak ngomong kayak gitu? Ini ada 3 perincian. Ya, saya ulangi ya, biar
lebih paham lagi, yang sedang kita bicarakan adalah kata-kata laula. Kalaulah bukan artinya. Boleh nggak kita ngomong kalaulah bukan? Misalnya ya, ada pencuri mau masuk rumahnya sampean. Ternyata ada Pak Polisi lewat, langsung disikat sama Pak Polisi, lari tuh. Pencurinya lari karena ada Pak Polisi. Akhirnya yang punya rumah keluar dan mengatakan, ya Allah. Terus dia mengatakan begini, laulaka ladakhalas sarik. Pak Polisi, kalau nggak ada panjenengan tadi, wah rumahku pasti kemalingan. Untung ada sampean Pak Polisi. Kalau nggak ada sampean, rumahku kemalingan. Lah kata-kata seperti ini boleh nggak? Berpengaruh dengan tauhid nggak? Atau laulaka lahalaktu. Misalnya ada orang sepedahan pagi-pagi ya, kowes ya. Jalan terus ada begal. Ternyata ada orang di belakang yang jago silat membela orang yang dibegal tersebut. Akhirnya begalnya lari. Ditendang, lari semuanya, nggak berani sama satu orang ini. Terus mengucapkan terima kasih. Terima kasih Pak. Untung ada sampean. Kalau nggak ada sampean, aku pasti dibegal tadi. Lah kata-kata seperti ini boleh apa enggak? Bisa dipahami? Oke. Di sini ternyata ada 3 perincian. Ada 3 perincian. Yang pertama, syirkun akbar. Bisa menjadi syirik besar. Kapan itu? Idhafatu laula li makhlukin fi amrin la yuhdithuhu illallah. Yaitu mengidhofakan, menyandarkan kata-kata kalaulah bukan kepada makhluk, kepada selain Allah dalam hal yang gak ada yang bisa kecuali Allah. Ini syirik besar. Contoh, kalaulah bukan karena Mbah Dukun ini, wah ini bahaya ini. Kalaulah bukan karena Mbah Dukun ini, maka hujan pasti akan terjadi ketika walimanya anakku. Tapi karena sudah saya mintai tolong, Mbah, tolong hujannya di stop. Biar walimanya anakku meriah. Terus gak hujan ternyata. Akhirnya dia ngomong, kalaulah bukan karena sampaian Mbak Dukun, niscaya hujan akan deras. Lah ini syirik besar. Karena yang bisa menurunkan hujan cuma Allah. Karena yang bisa menurunkan hujan cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ya? Nah itu gak boleh kalau itu syirik besar itu. Sekarang syirik kecil. Bagaimana kalau yang syirik kecil? Idhafatu laula ila amrin laysa bisababin ma'a itiqadi bi annallahu wal fa'il. Ya. Seperti laula hadi tamima limarodin lamaridho fulan. Menyandarkan kalimat laula kalaulah bukan karena kepada sesuatu perkara yang perkara itu bukan sebab, nggak ada hubungannya sebenarnya. Tetapi dia hanya meyakini ini sebab karena izin Allah. Misalnya begini, kalaulah bukan karena jimat ini, kalaulah bukan karena jimat ini, anakku sakit. Kalaulah bukan karena jimat ini, anakku sakit. Tapi dia meyakini yang mendatangkan kesembuhan Allah. Saya yakin yang menyembuhkan itu Allah. Cuma melalui perantaraan jimat ini. Nah ini syirik kecil. Tapi kalau meyakini jimat inilah yang menangkal bala dengan sendirinya. Ini syirik besar. Ya. Kemudian yang nomor 3 sekarang. Jaizun. Ucapan kalaulah bukan tapi boleh. Itu bagaimana? Idhafatu laula lisababin sahihin syar'iyyin au kauniyin. Bolehnya menyandarkan kalimat kalaulah bukan kepada sebab syar'i, boleh. Boleh kalau itu. Ya, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar, seperti ucapannya Rasul kepada pamannya Abu Thalib. Ya, kalaulah bukan karena aku, syafaatku, niscaya pamanku ini ada di keraknya neraka. Atau misalnya begini. Kalaulah bukan karena tauhid, kalaulah bukan karena orang ini senang sholat, niscaya dia masuk neraka sakor. Nah itu boleh karena sebab syar'i. Sebab yang memang ada dalilnya. Masalakakum fi sakor qalu lam naku minal musallin. Apa yang membuat kalian masuk neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin. Kami dulu enggak sholat di dunia. Maka ini boleh karena sebab syar'i. Kalaulah bukan karena amal soleh yang kita lakukan.
kalaulah bukan karena rahmat Allah. Nah, itu boleh ya. Jadi ada yang boleh, ada yang syirik besar, ada yang syirik kecil. Terperinci jawabannya. Kemudian hadis ini juga mengajarkan kita untuk sabar. Kalau tertimpa sesuatu jangan mengatakan seandainya. Tapi katakanlah qadarullah, sudah menjadi takdirnya Allah, sabar. Nah, gitu kan ya. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita orang kalau kena musibah harus sabar. Dan sabar itu ada 3 para jamaah. Silakan dicatat ya. Sabar itu ada 3. Yang pertama as-sabr ala taatillah. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Kita panas-panas disuruh puasa. Sabar dalam apa? Dalam ketaatan. Kita ngantuk-ngantuk harus sholat tarawih misalnya. Berarti sabar dalam apa? Dalam ketaatan. Kalau orang puasa ini nggak sabar, nggak bisa puasa. Butuh sabar. Jadi sabar yang pertama adalah sabar dalam ketaatan. Sholat, puasa, itu butuh kesabaran. Yang nomor 2, as-sabru an maksiatillah. Sabar dari bermaksiat kepada Allah. Sabar tidak mendengarkan musik, sabar tidak berzina, sabar tidak mencuri, sabar tidak berjudi, sabar. Jadi untuk meninggalkan maksiat butuh sabar. Kalau yang pertama tadi sabar dalam ketaatan, maka yang kedua ini sabar dari kemaksiatan. Yang nomor 3, as-sabru ala ma yusibul insan. Sabar ketika tertimpa musibah. Yaitu ya, saya ulangi, sabar ada 3. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua, sabar menjauhi kemaksiatan. Yang ketiga, sabar ketika terjadi ujian. Ya. Nah, orang kalau diuji oleh Allah, orang kalau datang ujian, musibah, manusia akan terbagi menjadi 4 sikap. Saya ulangi ya. Seseorang apabila ditimpa oleh Allah kemelaratan atau ujian atau musibah. Manusia kalau diuji Allah, diberi ujian sama Allah, manusia akan terpecah menjadi 4 golongan. Adanya musibah membagi manusia menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama adalah yang memiliki sikap at-tasakhut. Orang yang tidak terima, orang yang gerundel, orang yang mengeluh, orang yang tidak terima dengan musibah tersebut, menggerutu, nggak legowo. Nah, ini orang yang jelek. Kita jangan seperti itu. Ya. Yang kedua, kalau ditimpa musibah, orang itu yang nomor pertama tadi kan at-tasakhut, tidak terima, gerundel, tidak legowo. Yang kedua ini as-sabr, sabar. Kalau kena musibah sabar. Sedih tapi sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar adalah apabila ditimpa musibah, ya sedih, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tingkatan yang nomor 2. Yang lebih hebat lagi tingkatan nomor 3, ridho. Diberi musibah ridho. Ridho ini di atas sabar. Apa bedanya ridho sama sabar? Kalau orang sabar itu bersedih. Orang yang bersabar itu sedih. Sedih tapi gimana lagi, sudah terjadi. Sabar wae lah. Tapi sedih dia. Adapun orang yang ridho tidak sedih. Orang ridho tidak sedih. Orang ridho itu lebih mengharap pahala atas musibah itu daripada nikmat dikembalikan kepadanya. Ridho. In rodiya falahu ridho. Faman rodiya falahu ridho. Kalau Allah ridho, Allah pun ridho kepadanya. Kalau dia ridho, maka Allah pun ridho kepadanya. Yang nomor 4 lebih hebat lagi. Asyukur. Bersyukur. Kena musibah bersyukur. Seperti Rasulullah. Kena musibah tetap ucapannya alhamdulillah ala kulli hal. Tetap segala puji hanya milik Allah. Apapun keadaan kita, tetap Rasulullah mengucapkan alhamdulillah. Gitu ya, jadi ada 4 posisi manusia ketika tertimpa musibah.
Ngerundel tidak legowo. Sejelek-jelek orang. Yang kedua sabar. Yang ketiga ridho. Yang keempat bersyukur. Itu ya. Kemudian ikhwatal iman. Masalah asyakwa. Mengadu. Mengadu, misalnya ada orang kena musibah, terus mengeluh, mengadu. Lah hukum mengeluh ini bagaimana? Ya, hukum mengeluh kalau kena musibah itu bagaimana? Jadi orang kena musibah kan sedih. Dan dia kan butuh curhat, butuh mengeluh ke orang. Itu hukumnya bagaimana? Hukum mengeluh atas musibah yang menimpa itu bagaimana? Ada 4 perincian. Subhanallah ya, segala sesuatu ada perinciannya. Orang kena musibah, butuh curhat, butuh meluapkan perasaan, butuh berbagi. Nah, hukumnya berbagi, hukumnya curhat, hukumnya mengeluh atas penderitaan yang menimpa kita, itu bagaimana? Ada 4 perincian. Yang pertama, as-sakwa ilallah. Mengeluh kepada Allah. Seperti Nabi Yakub alaihissalam ya mengeluh kepada Allah. Seperti Rasulullah kalau mengeluh hanya kepada Allah. Nah, ini ibadah yang mulia, syakwa ilallah. Ini boleh bahkan harus. Mengeluhlah hanya kepada Allah karena Allah yang bisa, yang lain nggak bisa. Mengeluhlah hanya kepada Allah karena Allah lah yang bisa mengangkat deritamu, bukan yang lain. Nah, ini boleh kalau ini. Yang kedua, as-sakwa ilal makhluk li talabil irsyad wal muawana fa hadza jaizun. Mengeluh kepada makhluk, mengeluh kepada seseorang untuk minta arahan, untuk minta petunjuk, untuk minta bimbingan. Nah, ini jaizun, ini boleh juga. Misalnya seorang ditimpa musibah, terus datang ke seseorang minta bimbingan, sikap apa yang terbaik yang harus saya lakukan. Minta bimbingan ke orang yang berilmu misalnya. Nah, ini nggak apa-apa. Ini boleh. Yang kedua, asyakwa ilal makhluk litanfis wa hadza jaizun lakinnahu yanqusul sabr wa la ya'tham bidzalika. Mengeluh kepada seseorang tujuannya untuk ya sekedar untuk melegakan diri gitu. Biar plong gitu. Karena ada masalah di kantor. Maka ngomong sama istrinya, saya ada masalah ini. Saya ada masalah begini-begini. Agar plong gitu lah ya. Lah ini boleh. Tapi mengurangi kesabaran. Tapi nggak berdosa kalau seperti ini. Kemudian yang nomor 4. Asyakwa ala wajib tasakhut. Mengeluh dalam rangka menggerutu. Nah, ini yang haram. Mengeluh dalam rangka menggerutu. Itu nggak boleh. Mengeluh pada istri, ya apa ini? Ini gak bener loh orang ini. Dia begini. Nah, ini gak boleh. Gak terima namanya. Ya, boleh. Asalkan nomor pertama, nomor kedua, nomor 3 itu boleh. Tapi yang nomor 4 gak boleh. Nomor pertama, mengadu ke Allah. Ngeluh ke Allah. Salat malam, ya Allah. Aku tertimpa musibah, ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menolong aku, ya Allah. Nah, ini harus kalau yang pertama ini. Ini boleh. Tidak hanya boleh, bahkan wajib itu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nomor 2, mengeluh ke makhluk supaya dibimbing, ya, minta tolong ke ustadz, minta tolong ke orang tua, ya, mengadu supaya dikasih bimbingan. Nah, ini nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang nomor 3, mengeluh tujuannya bukan untuk minta bimbingan, sekedar mengeplongkan dada saja. Itu yang nomor 3, tidak minta bimbingan. Dia tahu bahwa orang yang dicurhati pun nggak bisa bantu dia, tahu itu. Tapi sekedar ya curhat biar legoplong gitu. Ini mengurangi kesabaran. Meskipun ini nggak berdosa. Yang nomor 4. Yang tadi saya katakan. Ya mengadu, mengeluh, niatnya menggerutu. Benci. Ngomong sambil marah-marah. Mengeluh sambil jelek-jelekkan orang. Lah ini haram yang nomor 4 ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Jadi ada 3 hadis tadi ya. Hadis yang kedua-2, hadis kedua-3, dan hadis yang kedua-4. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan bahas hadis 25 dan hadis-hadis berikutnya.
Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat apa yang telah disampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada kru Suara Al-Iman dan Al-Iman TV. Semoga antum semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.